Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Lako, NIM 13142248. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi kami kelompok 9 yang berjudul Manajemen Riset dan Inovasi. Langsung saja pada pembahasannya. Pengertian manajemen riset. Manajemen riset adalah penerapan ilmu manajemen untuk mengelola proses penelitian dan pengembangan. Manajemen riset melibatkan koordinasi berbagai proses melalui dari menetapkan tujuan hingga memantau kemajuan. Selanjutnya ada komponen manajemen riset. Komponen manajemen riset itu ada 5. Yang pertama, menentukan tujuan dan memperoleh persetujuan. Yang kedua, memantau kemajuan. Yang ketiga, memastikan kepatuhan. Yang keempat, mengelola data penelitian. Dan yang terakhir, menganalisis data penelitian. Selanjutnya, pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah. Yang pertama, pengabdian masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan implementasi dari tanggung jawab sosial dan kepedulian civitas akademika terhadap masyarakat luas dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan keterampilan hidup, perluasan wawasan, dan pengetahuan. Kegiatan pengabdian masyarakat itu dapat berupa 6. Yang pertama, sosialisasi dan penerapan hasil penelitian. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, pelayanan. Yang keempat, pengabdian masyarakat. Yang kelima, pengembangan wilayah. Dan yang terakhir, pengenalan program studi. Yang kedua, ada publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah merupakan bagian dari siklus penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti ketika selesai melaksanakan penelitiannya. Dengan mempublikasikannya, maka temuan atau buah pemikirannya akan dikenal oleh masyarakat, sehingga dapat segera diketahui, dan yang terpenting mendapat pengakuan dari masyarakat dan sejawat sebidang. Publikasi ilmiah saat ini sedang mengalami perubahan besar yang muncul akibat transisi dari format penerbitan cetak ke arah format elektronik yang memiliki model bisnis berbeda dengan pola sebelumnya. Tren umum yang berjalan sekarang ialah akses ke jurnal ilmiah secara elektronik disediakan secara terbuka. Baik, perkenalkan, nama saya Lasmi Pulhulawa dengan NIM 1314222050. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Poin selanjutnya adalah perspektif pendanaan dan pengembangan keahlian. Nomor 1, perspektif pendanaan. Pendanaan riset merupakan salah satu aspek penting dalam menggerakkan kemajuan ilmiah dan inovasi. Menurut Alia Zahra Ananda Putri, pendanaan tidak hanya dibutuhkan pada saat pelaksanaan penelitian, tetapi juga pada pra-penelitian dan pasca penelitian, termasuk tahap perencanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta diseminasi hasil penelitian. Poin 2, strategi mendapatkan pendanaan riset. Salah satu strategi utama adalah memahami secara mendalam pedoman pengajuan proposal yang ditetapkan oleh lembaga pemberi dana. Proposal yang diajukan harus memenuhi semua kriteria administratif dan teknik, mulai dari format, struktur, hingga ketepatan waktu pengajuan. Selain itu, pemilihan topik penelitian yang relevan dan memiliki dampak luas juga menjadi faktor kunci dalam mendapatkan pendanaan. Menjaga rekam jejak akademik yang kuat juga menjadi strategi penting dalam memperoleh pendanaan. Poin 3, pengembangan kepakaran. Salah satu upaya utama dalam pengembangan kepakaran adalah melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Mengikuti kursus-kursus spesifik tentang metodologi penelitian, teknik analisis data, serta penggunaan teknologi terbaru dalam penelitian dapat membantu meningkatkan kompetensi peneliti. Poin selanjutnya adalah kontribusi perguruan tinggi dalam inovasi bangsa. Nomor 1, peran strategis dalam pembangunan nasional. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, terutama sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Mereka bertanggung jawab menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi melalui pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri. Yang kedua,
pengembangan riset dan teknologi. Perguruan tinggi memainkan peran penting dalam pengembangan riset dan teknologi nasional. Melalui kolaborasi dengan industri, perguruan tinggi dapat meningkatkan skor inovasi bangsa secara signifikan. Poin ketiga, mendorong ekonomi berbasis pengetahuan. Ekonomi berbasis pengetahuan menjadi paradigma baru bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam konsep ini, inovasi dan penguasaan teknologi menjadi faktor utama dalam menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing nasional. Poin keempat, kolaborasi triple helix. Kolaborasi antara perguruan tinggi dengan industri dan pemerintahan merupakan model triple helix yang memfasilitasi proses inovasi dengan lebih baik. Dalam model ini, perguruan tinggi berperan sebagai pusat penelitian dan pengembangan teknologi. Industri berfungsi sebagai pihak yang mengimplementasikan dan mengomersialisasikan hasil riset, sedangkan pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator dalam menciptakan kebijakan yang mendukung inovasi. Poin terakhir yaitu kesimpulan. Manajemen riset dan inovasi bersama dengan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah adalah kunci keberhasilan penelitian di perguruan tinggi. Keberhasilan tersebut bergantung pada pendanaan yang memadai dan pengembangan kepakaran peneliti. Perguruan tinggi berperan penting dalam mendorong inovasi di Indonesia melalui pendidikan berkualitas, riset, dan pengembangan teknologi, serta berkolaborasi dengan industri dan pemerintah. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.